billah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada subuh hari ini kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah dan sekaligus memakmurkan masjid melalui kajian, melalui ta'lim yang insyaallah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini barangkali jadwal terakhir sebelum memasuki Ramadan. Kita masih dalam pembahasan putusan tarjih tentang sholat. Tetapi karena kita akan jelang bulan suci Ramadan, maka ada baiknya kita mempersiapkan diri dengan berbagai persiapan. Di antara persiapan itu adalah persiapan memahami syariat Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kita pada bulan Ramadan. Dalam kaidah Islam itu ada satu ungkapan, al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah mulai 183 sampai dengan 187. Kita akan membahas satu persatu. Kalau tidak cukup ya di kesempatan yang lain. Kita akan baca terlebih dahulu ayat yang pertamanya. Saya akan mengawali dan Bapak Ibu untuk mengusir rasa kantuk ikut mengajinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Itu 3 ayat, masih tersisa 2 ayat. Ayat-ayat ini menjelaskan hukum-hukum puasa. Kita awali dari membahas ayat 183 surat Al-Baqarah. Pada ayat 183 ini Allah awali dengan hai orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk nida Al-Quran, panggilan dalam Al-Quran. Ada ragam panggilan dalam Al-Quran. Ada panggilan secara umum, ya ayyuhan nas. Ada panggilan identitas keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Ada panggilan kepada Nabi, ya ayyuhan nabi. Ada panggilan dengan penyebutan Rasul, ya ayyuhan Rasul. Ada panggilan menyebut nama, ya Isa, ya Maryam. Tetapi tidak ada ya Muhammad. Jadi Nabi tidak pernah dipanggil langsung dengan namanya ya Muhammad. Ada juga ya ayyuhalladzina kafaru, atau ada qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dengan identitas keimanan ini sesungguhnya panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu adalah pemberian Allah yang paling berharga. Tidak semua iman ini diberikan pada semua manusia. Iman ini diberikan kepada yang Allah kehendaki untuk beriman. Orang yang terdekat Rasulullah saja tidak diberikan oleh Allah, yaitu Abu Thalib. Padahal kalau kita bandingkan dengan diri kita, perlakuan terhadap Rasulullah, maka Abu Thalib sebenarnya berhak mendapat hidayah iman karena dia mengasuh Nabi, membesarkan Nabi, membela Nabi, melindungi Nabi. Tetapi di akhir hayatnya atau ketika Nabi diutus menjadi Rasul, Abu Thalib tidak
Allah dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan kasih sayang. Ada sekurang-kurangnya 2 indikator kenapa kita menyebut ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan kasih sayang. Yang pertama, karena panggilan ini paling banyak dalam Al-Quran dibanding panggilan yang lain. Kalau panggilannya ayuhan nas itu cuma 20. Kalau panggilan identitas kekafiran itu hanya 1, 2 dengan kuliah ibal kafir. Seakan-akan Allah enggak memanggil orang-orang kafir. Tapi kalau panggilannya ya ayyuhalladzina amanu ini jumlahnya 89. Jadi sangat jauh jumlahnya dibanding panggilan yang lain. Dari 89 panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu semuanya berada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu-nya berada di awal ayat. Kecuali 1 ayat tidak berada di awal ayat, tapi berada di tengah, yaitu ayat tentang bersolawat kepada Nabi dan bersalam, perintah bersolawat dan bersalam. Apa awal ayatnya? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini satu-satunya ayat dari 89 ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanunya yang tidak berada di awal, ada di tengah-tengah ayat. Ini yang pertama, bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan kasih sayang karena jumlahnya sangat banyak. Seakan-akan Allah ingin selalu memanggil orang beriman. Maka panggilan ini hendaknya kita sambut. Indikator kedua, menurut pernyataan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, salah seorang sahabat ahli Al-Quran, beliau mengatakan, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu wa ar'iha sam'aka. Kalau Anda mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskan pendengaran Anda setelah itu. Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, imma khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Jadi Allah enggak ingin hamba-hambanya itu tidak memperoleh kebaikan sehingga diperintahkan. Dan Allah tidak ingin hamba-hambanya yang beriman itu terjerumus dalam keburukan sehingga dilaranglah hamba-hambanya. Ini kan kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu cuma ada 2 kemungkinan. Apakah berupa kebaikan yang Allah perintahkan atau berupa keburukan yang Allah larang. Kalau dalam ayat pertama, ayat puasa ini, ya memang tidak mengandung kata perintah langsung dalam ayatnya, tapi tersirat kata perintah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau yang mengandung keburukan sehingga dilarang oleh Allah, misalnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu dianggap tidak mengingat Allah itu dianggap suatu keburukan. Karena dengan tidak mengingat Allah itu potensial tergoda ke arah keburukan.
Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kata kutiba ini disebut oleh Allah untuk 3 perintah penting. Pertama puasa, kedua berperang, ketiga kisos. Karena itu ada ayat kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang dalam rangka mempertahankan agama karena sudah diusir, sudah dizolimi, sehingga harus membela diri. Jadi perang dalam Islam itu bukan untuk menyerang orang lain, bukan untuk mencelakakan orang lain. Perang dalam Islam itu lebih untuk membela diri. Dan yang ketiga, kisos. Kutiba alaikumul kisosi bil qatla. Kutiba alaikumul kisosu bil qatla. Apa arti asyam? Asyam itu bentuk jamak dari as-saum. Jadi tunggalnya saum, jamaknya siam. Berasal dari kata soma, yasu, artinya al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Jadi secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Baik kata asyam dalam bentuk jamak maupun as-saum dalam bentuk tunggal, semuanya digunakan oleh Al-Quran. Kalau kata saum cuma satu, sedangkan kata siam ada beberapa. Jadi aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mencari berapa jumlah kata asyam. Kita cari di sini berapa kata asyam dalam Al-Quran. Hasilnya 3. Jadi semuanya ada dalam surat Al-Baqarah. Tidak ada kata siam dalam surat yang lain. Coba kita hilangkan alif lamnya. Apa tetap ada yang tidak menggunakan alif lam? As-siam tadi, sekarang siam saja. Lebih banyak lagi. Ada berapa? 9. Berarti 3 tambah 9 12 kata asyam dalam Al-Quran. 3 pakai alif lam asyam, 9 tidak pakai alif lam siam. Termasuk yang alif lam dimasukkan itu. Apa? Termasuk yang alif lam dimasukkan, yang tidak ada alif lam kalau tidak ada seperti itu. Termasuk dimasukkan ya? Coba dilihat di atas. Ya, masuk. Oh masuk. Berarti 9 kurang 3. Ya 9 kurang 3. Berarti cuma 9 ya. Oh ya, ini sepertinya yang alif lam pun dimasukkan. Berarti 3 yang tidak pakai alif lam, 6 yang pakai 3 yang pakai alif lam, 6 yang tidak pakai alif lam. Nah, ketika kita baca yang bentuk tunggal saum, kita cari saum. Ini berbicara tentang Bunda Maryam. Dalam Al-Baqarah juga ada saum. Waliyasum itu saum. Beda hurufnya apa? Ya, beda hurufnya. Wa antasumu. Jadi setelah Bunda Maryam itu melahirkan, maka Allah perintahkan untuk menjaga sisi psikologis beliau, karena beliau ini kan melahirkan tanpa suami. Pada umumnya seseorang baru bisa melahirkan kalau ada suami. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, maka dipilihlah Bunda Maryam untuk
saya ini lebih baik mati. Ya, walaupun beliau sudah tentu keimanannya sangat kuat ya, tapi dengan situasi yang dialaminya cukup memberatkan beliau, sehingga untuk meringankan secara psikologis beliau disuruh bernazar puasa. Wa kuli wasrobi wa qarri aina, makan, minum dan bersenang-senanglah hatimu wahai Maryam. Wa imma tarayinna minal basari ahadan, jika kamu melihat seorang manusia, wa quli, maka katakanlah inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman untuk shaum. Apa shaumnya di sini? Falan ukallima al-yawma insiya, aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Jadi di sini tampak makna bahasa dari kata shaum, yaitu menahan diri dari sesuatu. Dalam konteks ayat ini adalah menahan diri dari bicara dengan orang lain. Karena bisa jadi beliau nanti ditanya, ini bapaknya siapa, ini anak ini, kapan anti menikah? Ya, kami kalau tidak lihat menikah. Atau mungkin pernah menjalin hubungan dengan seseorang secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu tidak mengenakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Maka diperintahkanlah Bunda Maryam ini untuk mengatakan bahwa beliau bernazar puasa dalam pengertian bahasa, puasa menahan diri dari bicara. Nah, itu pengertian puasa secara bahasa. Adapun pengertian puasa secara syariat itu selaras dengan pengertian bahasanya, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna asyam atau as-shaum. Kapan as-shaum ini disyariatkan? Disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan. Karena Nabi di Madinah itu atau pasca hijrah itu tinggal 10 tahun, berarti berapa kali beliau mengalami puasa Ramadan? Tahun pertama belum ada puasa Ramadan, tahun kedua Hijriah baru ada. Beliau tinggal 10 tahun, berapa kali mengalami puasa Ramadan? 9 kali. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berapa kali mengalami puasa Ramadan? Ya, tergantung usianya. Ada yang sudah cukup lama karena usia beliau masih aktif sholat berjamaah di masjid, sehingga puasanya juga sudah mungkin bertahun-tahun. Nah, itu dari kata asyam ya. Jadi puasa ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Allah itu menyebutkan secara spesifik ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Dalam hadis qudsi dikatakan kullu amali ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu ya untuknya. Bisa dapat pahala dari 10 sampai 700, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Padahal semua ibadah juga Allah yang berikan pahala. Apa kalau sholat bukan Allah yang beri pahala? Apa kalau zakat bukan Allah yang beri pahala? Semuanya Allah yang beri pahala. Tapi kenapa Allah mengatakan akulah yang memberikan pahala? Maksudnya di sini adalah kata para ulama, terserah Allah mau memberi pahala sebanyak apapun, terserah Allah. Kalau secara formal yang lain, ibadah lain antara 10 sampai 700. Tapi beda dengan puasa, pahalanya bisa lebih dari itu. Maka Allah katakan puasa
Muslim melihat dari sisi ini, maka dia akan mempersiapkan diri untuk puasa. Tapi kalau melihat dari sisi lapar dan hausnya, wah mungkin berat baginya puasa. Sehingga masih banyak teman-teman Muslim itu yang tidak puasa. Ya. Kalau ada orang bekerja dan pekerjaannya berat, untuk menunjukkan ketaatan dan kesungguhannya, seharusnya dia makan sahur dulu, kemudian sholat subuh jamaah. Kalau memang aktivitasnya setelah subuh dia siap-siap. Nanti kalau betul-betul gak kuat karena dia bekerja bangunan misalnya, baru kemudian berbuka. Nah ini belum apa-apa sudah berbuka. Nah itu tidak menunjukkan adanya sense of iman, rasa beriman kepada Allah, karena tidak mengindahkan ketika Allah jadikan Ramadan sebagai bulan puasa. Ia tidak mengindahkan untuk berpuasa, padahal kata Allah, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi tunjukkan bahwa ikut sahur mendapat keberkahan, ikut sholat berjamaah, ya. Silakan setelah itu bertugas dimanapun. Kalau betul-betul berat, ya Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu kesulitan. Tapi Allah itu sudah mengukur puasa 14 jam itu bisa dijalankan oleh hamba-hambanya. Jadi kalau hanya melihat, wah tidak makan, tidak minum, saya tak kuat, ya sulit untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau melihat keutamaannya, wah Allah khususkan ini puasa beda dengan ibadah yang lain, nah ini akan lebih termotivasi untuk mau berpuasa. Kita kembali lagi ke ayat tadi. Jadi kutiba alaikumusiyam. Tahun berapa diwajibkan puasa Ramadan? Tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi mengalami hanya 9 kali Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang beriman sebelum kita itu juga pernah diwajibkan oleh Allah buat puasa. Tapi apakah sama puasa kita dengan puasa mereka? Kebanyakan pendapat para ulama tidak sama. Walaupun ada yang mengatakan dengan melihat kata kama sebagaimana, ada yang mengatakan ya sama puasa Ramadan juga. Tapi pendapat yang kuat tidak sama, karena Nabi mengatakan fadlu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus. Pembeda yang menunjukkan keutamaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi kalau sudah pertengahan malam itu sudah mulai puasa orang-orang terdahulu. Lebih awal puasanya, lebih akhir berbukanya setelah Isya. Karena itu ada sabda Nabi yang menunjukkan cara kita menyelisihi puasa umat terdahulu, yaitu sahur yang baik itu sahur yang akhir. Allah akan senantiasa memberkahi seseorang manakala mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Menyegerakan kalau sudah masuk waktunya, ya. Bukan menyegerakan asal sudah berbuka. Menyegerakan kalau sudah masuk waktunya. Jadi kalau umat terdahulu ya buka puasanya setelah Isya sudah tidak sahur. Makanya Nabi mengatakan sahur ini berkah. Jadi kita harus berupaya, Bapak Ibu, selama Ramadan nanti mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, ya, untuk tidak meninggalkan sahur. Jangan mengatakan saya kuat ini puasa walaupun tidak sahur. Tidak ada kebaikan dalam ungkapan itu. Karena sahur sunnahnya Rasulullah, dan di dalam sahur ada keberkahan. Ya, jadi kekuatan
yang berkah itu tidak harus makan satu porsi, mau minum seteguk air pun itu sudah sahur. Mungkin makan buah itu sudah sahur. Yang penting kita lakukan di sepertiga malam akhir, di saat sahar. Sahar itu artinya sepertiga malam akhir. Makanya dinamakan sahur. Sahur itu aktivitasnya, sahur itu makanannya, suhur itu aktivitasnya. Sama dengan wudu. Wudu itu aktivitasnya, wadu itu airnya, air yang digunakan untuk berwudu. Dalam bahasa Indonesia jadi tempat penampungan air. Wadu menjadi waduk. Waduk Jatiluhur, tempat penampungan air yang ada di Jatiluhur. Dari bahasa Arab, wadu. Wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Jadi wudu itu aktivitasnya, wadu itu airnya. Suhur itu aktivitasnya, yaitu aktivitas makan di waktu sahur. Sedangkan sahur, ya, sahur itu makanannya, makanan yang dimakan atau minuman yang diminum waktu sahur. Jadi sebenarnya kalau kita bangunkan kaum muslimin ketika sahur, kita mengatakan suhur, tapi sudah terlanjur sahur. Padahal itu makanannya. Baik, jadi pembeda puasa kita dengan puasa umat terdahulu apa tadi? Makan sahur. Pernah dialami oleh umat Islam di awal-awal disyariatkan puasa. Jadi setelah Isya itu sudah mulai puasa, tidak ada makan sahur. Atau setelah Isya kemudian tertidur, itu sudah mulai puasa. Kalau bangun nggak boleh berhubungan di tengah malam, ya, nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh minum, nggak boleh makan, sudah lanjut. Nah, ada seorang sahabat, ya, dia puasa mulai dari Isya, kemudian bekerja di siang harinya, kemudian pulang ke rumahnya, tanya istrinya ada makanan nggak untuk berbuka. Kata istrinya belum ada, sebentar saya carikan. Ketika tengah-tengah dicarikan itu, saking capeknya sahabat ini, dia tertidur. Berarti kalau sudah tertidur apa? Sudah mulai puasa. Ya. Akhirnya dia besoknya pingsan. Ya, karena tidak ada makanan yang dimakan selama 2 hari. Nah, jadi dulunya memang sempat tidak boleh berhubungan suami istri di malam harinya karena sudah mulai puasa. Tapi dalam perkembangan selanjutnya Allah ringankan. Makanya ada ayat pada 187 itu, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk berhubungan dengan istri kalian. Sebelumnya nggak boleh karena sudah puasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi istri-istri kalian. Nah, jadi itu tentang perbedaan puasa kita dengan puasa umat terdahulu yang juga diwajibkan. Kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi hikmah daripada perintah puasa ini menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah. Kenapa takwa yang jadi tujuan puasa? Karena takwa adalah kemuliaan, dan kemuliaan di sisi Allah itu harus dengan ketakwaan. Tidak bisa dengan harta benda, tidak bisa dengan jabatan yang tinggi, tidak bisa dengan popularitas, ya, tidak bisa dengan ukuran banyaknya pendukung. Tapi ukuran satu-satunya adalah meningkatnya ketakwaan. Sehingga siapapun bisa, mau dia kaya, mau dia miskin, bisa mulia. Mau dia punya jabatan atau tidak punya jabatan karena sudah pensiun, masih bisa punya kesempatan mulia di sisi Allah dengan bertakwa kepada-Nya. Nah, barangkali itu dulu karena tidak memungkinkan melanjutkan.
kita masih punya beberapa menit untuk tanya jawab sebelum kita akhiri. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah terbiasa puasa sunnah, Indonesia satu Daud itu, kemudian kita dapat undangan, waktunya kita puasa itu kita dapat undangan. Ini belum terjadi, waktu itu belum datang ya. Biasanya besok lusa ada undangan makan-makan. Dan itu waktunya puasa itu sebaiknya malamnya itu tetap niat puasa dan baru membatalkan ketika sudah tiba saatnya undangan atau sudah memang tidak niat berpuasa dari awal. Ya, untuk puasa sunnah, kalau ada ajakan makan seperti itu dan tuan rumah yang mengajak itu memaklumi kita berpuasa, apalagi tamunya bukan hanya kita, banyak orang lain, maka kita tinggal menyampaikan bahwa kita sedang puasa, karena tidak begitu berpengaruh. Kita bukan tamu spesialnya, kita tamu biasa sama dengan yang lain, maka tidak mengapa melanjutkan puasa. Tapi kalau kita tamu spesial, memang diundang khusus kita saja dan keluarga, terus kita lanjutkan puasa, nah ini sebaiknya berbuka, ya, untuk menghormati yang mengundang. Tapi kalau kita sudah tahu kita akan diundang spesial pada hari itu, ya nggak usah puasa. Ya, dari awal nggak apa-apa, nggak usah puasa, karena itu bukan wajib. Nah, kecuali yang wajib kita boleh mengawalinya, tapi kan nggak mungkin kita berbuka puasa wajib hanya untuk alasan diundang, nggak bisa. Nah, sudah ada ketentuannya yang boleh iftar itu kalau sakit, kalau bepergian, nah itu boleh iftar. Ya. Tapi kalau ajakan undangan makan di sore hari, itu yang mengundang perlu dipertanyakan, karena dia tahu itu puasa wajib kok malah mengundang makan. Kecuali kalau mengundang buka puasa, maka itu bagus, ya. Saya kira kalau puasa sunnah boleh, ya, tidak puasa karena sudah ada undangan spesial dan sangat diharapkan kita hadir pada saat itu. Berbeda kalau kita jadi undangan biasa sama dengan yang lainnya, bahkan kita berikan kesempatan kepada undangan yang lain supaya bisa makan lebih banyak, kita puasa gitu ya. Saya kira ini Allah. Berarti setiap pagi memang nggak puasa. Kalau sunnah ya. Nah, kalau sunnah. Kalau tadi kan saya contohkan tukang yang biasanya bekerja berat itu langsung masuk warung paginya, itu kan. Itu yang ya sebaiknya dia punya rasa iman. Walaupun dia tidak kuat, ya nanti silakan berbuka. Tapi dia nanti wajib mengganti di hari lain. Itu konsekuensinya. Ada lagi? Monggo. Dua pertanyaan Pak. Yang pertama tentang sahur ya. Kita kan subuhnya ikut 8 menit setelah jadwal umum itu ya. Nah kalau misalkan sudah azan di masjid sekitar itu, Masih boleh makan. apa boleh masih boleh makan atau minum. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan kita posisi safar dan di tempat biasa, kita mau mengamalkan itu, tapi masjid yang ada di sekitar itu ya umum gitu ya. Mengamalkan apa itu? Mengamalkan subuhnya. waktu subuh itu waktu Kita berada di dekat masjid. Berada di tempat lain. Kalau saya ngikut misalnya kita ngikut yang plus 8 menit itu ya akhirnya nggak ikut jamaah dan seterusnya. Nah, seperti apa tindakannya? Jadi saya jelaskan dulu kenapa mundur 8 menit. Menurut hitungan Kementerian Agama itu sholat subuh minus 20 derajat. Jadi masjid-masjid selain Muhammadiyah itu menggunakan hitungan
Anas tadi di Gresik 2 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu, saya lupa tahunnya. Jadi menurut tadi subuh itu terlalu dini, terlalu pagi. Ya. Bahkan dulu pernah dalam majalah Kiblat itu, wah subuhnya umat Islam itu masih gelap. Ya, jadi ada yang mengusulkan dalam Bastami itu minus 16 per derajat itu 4 menit. Kalau minus 16 berarti 4 menit dikali 20 kurang 16 4. Berapa 4 kali 4? 16. Jadi azan di masjid yang menggunakan minus 20 16 menit kemudian baru azan. Nah, tapi itu terlalu lama juga, akhirnya diambil jalan tengah minus 18 derajat. Nah, per derajat tadi berapa menit? 4 menit. Karena beda 2 derajat saja, maka kita mundur 8 menit. Ya. Nah, bagaimana? Ya kalau kita berpegang pada yang minus 18, berarti mulai puasanya 8 menit setelah azan dari masjid yang menggunakan minus 20 derajat. Jadi kalau kita gunakan patokan yang mundur 8 derajat, ya sudah itu yang kita pegang. Hanya saja hemat saya, makanya nggak usah sampai betul-betul dekat azan. 10 menit sebelum azan itu sudah selesai dari makan, mungkin tinggal berwudunya, tinggal jalan ke masjidnya. Nah, itu digunakan untuk itu. Kecuali kalau kita terlambat bangun, kemudian dengan azan di masjid yang menggunakan minus 20 derajat, berarti ada 8 menit untuk segera sahur, nggak apa-apa. Cuman kalau itu satu-satunya masjid, tidak ada masjid yang minus mundur 8 derajat itu, ya kita ikuti yang patokan ada yang ada di situ aja. Karena supaya kita bisa sholat berjamaah tadi. Nah, disinilah pentingnya alarm itu diputar 1 jam lah sebelum waktu subuh. Ya. Kalau ibu-ibu tambah setengah jam ya, karena ibu-ibu yang mempersiapkan makanan untuk ibadah. Ya. Kalau ibu-ibu jangan merasa ini beban, justru senang karena mempersiapkan sesuatu yang digunakan ibadah oleh keluarganya, yaitu sahur. Nah, kalau bapak-bapak mau bantu buat tehnya ya nggak apa-apa, karena itu sifatnya pembagian tugas, bukan suatu kewajiban. Lebih bersifat apa? Pembagian tugas. Kalau mencari nafkah bagi bapak-bapak wajib, kalau bagi ibu-ibu mencuci tidak wajib. Lebih pada pembagian tugas supaya keluarga itu teratur. Jadi nggak ada kewajiban ibu-ibu masak, nyuci itu nggak ada. Ya, nah, supaya ringan diberikan mesin cuci, ya. Supaya ringan diberikan magic comb atau apa gitu ya. Karena itu lebih bersifat pembagian tugas supaya roda keluarga berjalan dengan baik. Ya. Dan pembagian tugas ini penting. Kan tak mungkin ibu-ibu naik genteng kemudian memperbaiki genteng. Nah, itu tugas bapak-bapak kalau memperbaiki genteng ya, sesuai dengan fitrahnya. Itu pertanyaan yang pertamanya. Jadi ya sudah, kita berpegang pada apa yang kita yakini. Tapi kalau bisa sudah selesai makan kita 8 atau 10 menit sebelum subuh ya. Kecuali kalau kita tadi bangunnya terlambat, bangunnya pas dengan azan yang minus 20 derajat, berarti kita masih punya 8 menit untuk makan. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi saran saya tadi jangan ambil waktu paling sempit untuk makan. Ya. Karena setelah makan itu kan kita butuh relaksasi, kemudian datang ke masjid juga butuh persiapan. Ya, sebaiknya digunakan untuk itu. Ya. Memang kebaikan akan selalu diperoleh manakala mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, itu ada hadisnya. Tapi yang dimaksudkan mengakhirkan sahur itu tidak selalu dekat-dekat azan. Saya kira ada lagi kan jarak antara
10 menit lagi akan berkumandang azan, di mana dengan berkumandangnya azan ini mulai puasa. Kalau di Saudi nggak ada itu imsak, itu khas Indonesia, apalagi pakai serimi. Ada suara serimi ya, sehingga semua orang tahu bahwa ini sudah imsak. Bahkan ada masyarakat awam yang menganggap, berarti sudah nggak boleh buat, nggak boleh makan. Nah, tidak, bukan tidak boleh makan, tapi hati-hati, sebaiknya sudah tidak makan lagi karena sebentar lagi akan azan. Itu pemahamannya. Berarti masih boleh makan, cuman hati-hati jangan sampai melebihi waktu yang akan datang, masuk waktu subuh. Ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk berpuasa lagi. Allahumma. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.